Siapa ngomong? Udah ya. Mudik. Sini dari siapa? Ulang. Bagus. Dia sini dia. Bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Aziz Al-Manibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bihi wa bi kulli bi ilmi sayyid salihin fi tarihi amin ya rabbal alamin. Kita mengikuti ila wali wa furudu sitatun. Furudu ay furudu. Nah, kemarin kita selesai membahas tentang syarat-syaratnya wudu. Sekarang syaratnya wudu yang disebutkan di sini ada 5. Seperti syaratnya mandi juga. Nah, sekarang membahas fardunya wudu ada 6. Maklum yang 4 dari Al-Quran, yaitu tidak kuntum ila sholati fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Itu 4 nas Al-Quran. Yang 2 diambil dari hadis. Untuk niat innamal amal niat. Untuk tertib ibdahu bima badallahu bihi. Nah, itu dalilnya yang 2. 6 ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang 4 sepakat karena nas Al-Quran. Nah, untuk yang 2 itu kemudian menjadi perdebatan pendapat antara ulama. Wa furudu sitatun, fardunya wudu itu ada 6. Ahaduhan niyatu wudu'in au ada'i fardi wudu'in au raf'i hadatsin. Boleh niat wudu, itu wudu cukup. Tuntunan yang di madrasah diniyah, di TPQ nawaitu wudu'a li raf'il hadatsin asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu niat yang lengkap. Minimalnya nawaitu wudu. Selesai. Tapi kurang afdal ini karena ada khilaf. Kalau nawaitu wudu itu khilaf. Sebaiknya jangan itu, kecuali orang was-was. Milih yang paling singkat bersama wudu gitu. Pembunuh. Kalau orang was-was milih yang paling pendek. Sebaiknya jangan yang itu, jangan nawaitu wudu, tapi nawaitu ada afar di wudu atau nawaitu fardhon wudu ditambah fardhon. Ya, sepakat. Tapi kalau itu wudu khilaf. Yang utama sah, tak apa-apa cukup. Itu nawaitu wudu, nawaitu ada afar di wudu atau nawaitu fardhon wudu. Nawaitu wudu afardhon, nawaitu raf'al hadas cukup. Nah, tapi itu li ghairi daimi hadas. Untuk selain daimul hadas. Lah kalimat li ghairi daimi hadas ini hanya balik ke contoh yang terakhir, yaitu raf'ul hadas. Jadi daimul hadas tidak boleh niat raf'ul hadas. Kalau nawaitu wudu boleh. Nawaitu fardhul wudu, nawaitu ada fardhul wudu boleh. Atau niat yang seperti tayamum, nawaitu istibahata fardhu sholat boleh. Nah, ini kadang-kadang salah pahami. Seolah-olah
Liwari dari hadas balik ke semuanya. Jadi dari hadas tidak boleh niat nawaitu wudu, nawaitu fardhu wudu, nawaitu rafa'ul hadas. Sebagian orang memahami seperti itu. Lalu terus siapa niatnya? Harus nawaitu istibahat fardhu shalah seperti itu. Nah, jadi orang dari hadas niatnya tidak harus istibahah. Boleh niat istibahah dan boleh niat apapun. Yang penting jangan niat menghilangkan hadas. Kenapa? Karena daimul hadas, hadasnya tidak hilang. Wudhu yang dilakukan oleh daimul hadas itu tidak menghilangkan hadas, hanya memperbolehkan sholat dan semisalnya. Jadi ya nggak boleh niat raful hadas. Karena apa? Tidak nyambung. Hadas tidak hilang kok niat raful hadas, tidak boleh. Atau nawaitu toharoh anil hadas, tidak boleh karena dia nggak tohir. Ya, itu tidak suci. Hanya memperbolehkan saja. Jadi tidak boleh nawaitu toharoh anil hadas atau nawaitu raful hadas, tidak boleh. Yang boleh nawaitu wudu, nawaitu fardhu wudu, nawaitu istibahat fardhu shalah, itu boleh bagi orang hadas. Nah, jadi dikasih catatan itu liwairi daimul hadasin itu hanya balik ke contoh terakhir. Qaidun fil akhir faqat. Seperti di anak disebutkan ini. Qaidun fil akhirnya hanya balik ke raful hadas. Itu yang tidak boleh. Jadi sekali lagi orang daimul hadas tidak boleh niat raful hadas. Nawaitu wudu boleh, nawaitu fardhu wudu dan seterusnya yang lain-lain boleh. Hatta fil wudu'il mujaddadi. Bahkan di wudu yang tajdid. Wudu tajdid itu sunnah. Niatnya niat fardhu wudu tidak apa-apa. Karena surahnya sama suratul fard. Walaupun wudu tajdid apa? Tidak fardhu sunnah. Boleh nawaitu wudu, nawaitu fardhu wudu, nawaitu rafa'ul hadas, boleh. Hatta dalam niat wudu tajdid. Tajdid wudu itu apa? Wudu lagi sebelum yang pertama batal. Diperbolehkan kapan? Kalau wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat baik fardhu atau sunnah. Kalau belum pernah digunakan sama sekali nggak boleh talahu. Tadi sebelum berangkat ngaji sudah wudu, nyampe sini wudu lagi. Padahal wudu yang pertama tadi belum digunakan sholat sama sekali, nggak boleh main-main. Tajdid wudu itu boleh kalau wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat baik fardhu atau sunnah. Hukumnya apa? Sunnah tajdid wudu itu. Hatta fil wudu mujaddad. Atau termasuknya lagi awit toharota anhu anil hadas. Itu atau ke depan itu. Niatnya wudu apa? Niat wuduin. Au ada ifardhi wuduin. Au raf'i hadasin. Awit toharoti anhu anil hadas. Niatnya boleh nawaitu toharo anil hadas. Itu boleh itu dalam wudu. Nawaitu toharo anil hadas. Cukup hadas apa? Yang dhewe kan. Apa ini? Hadas cilik otomatis. Jadi hadas itu kalau dimutlakan, di kitab-kitab fuqaha, di kitab kalau mutlak mengarah ke hadas kecil. Kalau hadas besar itu dikoyiti hadasun akbar. Hadas tentu saja berarti hadas kecil maksudnya. Itu kalau di kitab. Tapi kalau orang yang niat nawaitu raf'al hadas. Hadas apa yang dimaksud? Tergantung hadas yang dia punya kalau dimutlakan. Jadi orang hadas besar disiram kepalanya, nawaitu raf'al hadas, berarti maksudnya hadas besar. Nah orang nggak punya hadas besar, cuma punya hadas kecil, basuh wajah, nawaitu raf'al hadas, berarti maksudnya hadas kecil. Nah punya dua-duanya, ya hadas besar, ya hadas kecil, nyiram kepala, nawaitu raf'al hadas, berarti otomatis maksudnya hadas kecil dan besar, gitu. Hadas itu kalau mutlak hadas kecil itu kalau versi fuqaha yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kalau bagi orang yang niat tergantung hadas yang dimiliki. Awit taharati anil hadas, awit taharati li nahwi shalah, atau taharah untuk semisal salat. Apa maksudnya semisal? Maksud semisal mimma la yubahu mimma bayar sing perkara la yubahu kamrawatan menangan rumah illa biwudu. Pokok niat taharah untuk apapun yang yang membutuhkan tohara, yang tidak diperbolehkan kecuali dengan wudu. Misalnya nawaitu tohara lis sholat, nawaitu tohara lit tawaf, nawaitu tohara limasil mushaf, nawaitu tohara lihamlil mushaf. Cukup itu.
Jadi niatnya wudhu itu banyak. Nawaitu thaharah anil hadas, nawaitu thaharah lis shalah. Cukup sudah kayak ini. Kalau tidak umum. Awis tibahati muftakirin ila wudu'in, atau niatnya istibahati muftakirin wudu', niat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang butuh wudu. Jadi nawaitu istibahata muftakirin ila wudu'in. Itu juga boleh. Nawaitu istibahata muftakirin wudu'. Contohnya apa? Kas sholat, kayak sholat. Nawaitu istibahata sholat, boleh. Atau masjid mushaf, untuk mushaf. Nawaitu istibahata masjid mushaf, boleh. Apa cukup global apa harus tafsir? Kalau global kan begini berarti. Nawaitu istibahata muftakirin ila wudu. Saya niat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang butuh wudu. Ini contoh niat global. Apa cukup? Cukup. Atau ditafsir, contohnya tafsir disebutkan apa yang butuh pada wudu. Tadi kan global. Pokok sesuatu yang butuh pada wudu apa? Disuruh ini jangan malaikat begini apa tafsir. Cukup. Kalau ditafsir berarti begini, saya niat nawaitu istibahata as-shalat, nawaitu istibahata tawaf. Saya niat agar diperbolehkan sholat. Sholat kan butuh wudu. Saya niat agar diperbolehkan nyentuh mushaf. Nyentuh mushaf kan butuh wudu, boleh. Tafsir boleh, bil ijmal juga boleh. Jadi niatnya wudu boleh seperti itu. Awis tibahati muftakirin ila wudu'in. Ini global. Cukup itu. Contohnya muftakirin kas-shalah wa masjid mushaf. Kalau disebutkan sholat berarti tafsir, cukup. Kalau tidak disebutkan hanya muftakirin ila wudu'in berarti global. Sama-sama cukup. Wala takfi apa niatus tibahati ma ambil menangi perkara yundaku lau krana lain apa wudu. Kalau niat di istibahah, sesuatu yang disunahkan wudu nggak cukup. Karena apa? Karena tanpa wudu pun tidak masalah. Contohnya kayak apa? Kakiro atil Qur'ani awil hadisi, seperti baca Quran, baca hadis. Itu. Baca Quran harus punya wudu, asal tidak nyentuh. Apal misalnya, apal tabarok, baca isya setiap malam sebelum tidur itu disunahkan baca tabarok. Kata Sayyidina Ali, majnun, gendeng. Sinten Sayyidina Ali. Wong sing wani turu durung maca tabarok. Itu wong gendeng. Sampai dia kalian ping telu kali oleh Sayyidina Ali. Kalau jangan pernah tidur sebelum membaca surat tabarok. Itu tidak usah banyak-banyak. Berapa ayat? 30 ayat aja. Tidak usah banyak-banyak. Hanya narik ke lumpur. 30 ayat. Jadi baca surat tabarok. Jangan pernah tidur sebelum baca tabarok. Tabarok kapal, tidak megang mushaf, tidak punya wudu, batal. Baca sambil keadaan hadas begitu. Boleh apa tidak boleh, tapi sunnahnya wudu. Baca hadis, walaupun nyentuh kitab hadis hataman Bukhari misalnya, nggak punya wudu, tidak apa-apa, tapi sunnahnya punya wudu. Kenapa? Sing dibaca dawuhnya Rasulullah SAW. Kurang wudu, kurang sopan. Apalagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran tidak sopan. Sunnah tapi tidak wajib, tidak haram kalau tidak punya wudu. Wakadukuli masjidin, masuk masjid kepet. Tidak punya wudu. Oleh kepet aja, beda lagi. Itu haram memasukkan najis ke dalam masjid. Nah, ini tidak punya wudu. Sunnahnya punya wudu masuk masjid. Waziarati kubrin, ziarah kuburan tidak punya wudu. Nah, itu. Jangan ziarah kuburan punya wudu sunnahnya. Apalagi ziarah wali, karena wali itu walaupun di kuburan seperti orang yang hidup bahkan ya, mengetahui siapa yang ziarah lawali itu orang kalau hadas itu ketok peteng. Ketok peteng. Kalau punya wudu kelihatan mencorong. Jadi ojo sampai harus peteng tambah wudu tambah ketok peteng. Jadi punya wudu. Sunnah ini. Tapi karena sunnah tidak boleh sampean ketika wudu hadas tidak punya wudu, dia wudunya niatnya begini. Nawaitu istibahata qiraatil Quran, tak cukup. Saya niat agar diperbolehkan baca Quran. Saya niat agar diperbolehkan
baca hadis, saya niat melakukan sesuatu agar diperbolehkan masuk masjid atau ziarah kubur, tidak boleh, karena itu hal-hal yang tidak wajib wudu, hanya disunnahkan untuk wudu. Wal aslu utawi dalil, utawi dalil asal itu lughatan mayam bani alaihi ghairuhu, pondasi, sesuatu yang mana perkara lain didasarkan padanya, pondasi, akar, itu asal. Kalau istilahan maknanya asal itu ada 4. Asal dalam bab qiyas, kemudian dalil, kemudian ar-rajih yang unggul, kemudian al-qaidah al-mustamirrah. Jadi asal itu mana dalil. Jadi asal di mana wal aslu dalil asal sama dengan mana wal aslu dalil dalil. Lalu dalil itu wal aslu dalil gitu. Dalilnya apa? Wal aslu tawi dalil fi wujubin niat. Kok wajib niat sih? Di Quran kan tidak ada niat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Langsung faghsilu, tidak ada fanbu. Faghsilu wujuhakum tidak ada. Masuk Quran tak ada dalil. Quran dan hadis itu saling menjelaskan satu sama lain. Ada ayat menjelaskan hadis, ada hadis menjelaskan ayat. Nah, itu. Dalil wajibnya niat itu apa? Wujud niat, khobar hadis. Khobar apa? Innamal a'mal binniyat. Amal itu harus sertai niat. Amal itu disertai niat itu sempurna. Ini apa sahih? Khilaf. Madzhab Syafi'i, innamal a'mal binniyat. Amal itu harus ada niat. Saya apa sempurna ini? Kalau amalnya tanpa mengira-ngirakan tak sah, harus mengira-ngirakan sempurnanya amal atau saya amal. Madzhab Syafi'i milih innama sihhatuha. Tegese angin pastine utawi saya amal iku biniat. Jadi innamal amal ay innama sihhatul amal biniat. Sahnya amal itu hanya jika ada niat. Berarti lagi ada niat tak sah. La kamaluha, ora sampurnane amal, bukan hanya sekedar kesempurnaan. Dan madzhab Imam Abu Hanifah kesempurnaan. Jadi innamal amal binniyat utawi angin pastine utawi kesempurnaane amal iku biniat. Amal itu sempurna jika dengan niat. Kalau enggak niat, ya sah tapi kurang sempurna. Itu madzhab Imam Abu Hanifah. Madzhab Syafi'i enggak. Tapi innamal amal. Lu takdir ini kan Allah kan hadis kan. Kamal apa sih? Tidak ada. Innamal amal. Madzhab Imam Syafi'i milih innama sihhatuha. Madzhab Imam Abu Hanifah innama kamaluha. Kenapa madzhab Syafi'i milih innama sihhatuha? Iya, karena kan yang di hadis itu aslinya innamal amal binniyat. Amal itu harus dengan niat. Berarti kalau tidak ada niat, tidak ada amal. Kenyataannya banyak orang amal masih dalam niati kan bisa terwujud amal kan. Perbuatan itu bisa wujudkan walaupun tidak ada niat. Yang dinafikan amalnya tidak bisa. Kenapa? Banyak amal wujud tanpa niat. Hadis menafikan amalnya. Karena itu tidak boleh diambil menafikan amal. Berarti harus ada yang dikira-kirakan. Pilihan nih menafikan kesempurnaan atau menafikan sah. Madzhab Syafi'i milih menafikan sah. Kenapa? Menafikan sah lebih dekat dengan penafian zatul amal. Jadi amal yang enggak sah dianggap bodoh api tidak ono. Amal enggak sah berarti sama dengan enggak ada amal. Lek amal enggak sempurna berarti ada amal tapi enggak sempurna. Lek enggak sah masih ono kaya ora ono gitu. Karena lebih dekat kepada penafian zat. Hadisnya kan dohirnya menafikan zatul amal. Tapi tidak sah kalau dinafikan zatul amal. Secara kenyataan banyak amal bisa wujud tanpa niat. Berarti pilihannya loro. Diambil yang kemungkinan terdekat. Apa kemungkinan terdekat? Penafian sahnya amal. Karena amal walaupun wujud lek gak sah padha gak wujud. Gitu. Ala terlihat khilaf ulama. Niat itu kapan? Wa yajibu apa qarnuha barengaken niat inda awali ghusli juz'in. Ing dalem nalikane kawitane masuki sak juz min wajhin. Jadi ketika jadi niat itu harus bersama dengan basuhan wajah. Awal juz. Ini dari salah pahami dan ini was-was. Jadi harus awal juz. Air kait nemplek kudu niat. Lek gak ngono gak sah. Bener apa enggak? Ya rada bener, tapi enggak bener.
Lek dipahami berarti lek air baru nempel nggak niat nggak sah. Keliru. Artinya begini, air ketika nempel ke dahi kalau langsung niat jelas sah. Kalau nggak langsung niat, air sampai ke dahi nggak niat, nyampe ke hidung baru niat, niatnya sah. Mengatakan nggak sah itu yang nggak benar. Ketika air nyampe, jadi asalnya dibasuhkan ke dahi, nggak niat, ngalir sampai ke hidung. Ketika ngalir nyampe di hidung baru niat, sah niatnya. Cuman dahi berarti belum dibasuh. Lu tadi sudah, ya belum mau niat. Niatnya sudah sah karena bersamaan dengan membasuh bagian dari wajah yaitu hidung. Engkau kari batu disiramani, nggak usah niat lagi sudah. Dan seterusnya nggak usah niat lagi, niat cukup sekali. Jelas ya? Nah, begitu. Jadi wajibnya niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Urusan ini harus awal, apa harus awal? Nggak, itu loh, falau corona, lamun barang itu sopok gak ini ya. Di asnahi kelawan tengah-tengahi qasli juz'in. Kalau pertengahan baru niatnya apa? Apa dasar? Kafa cukup. Cuma wa wajaba apa i'adatu ghuslima baleni waswani anggota sabaka kang dingin apa ma ha ing niat. Nah, cuman wajib ulang basuh yang tadi belum diniati. Basuh wajah dan niat. Air nyampe hidung baru niat. Sah niatnya, tapi wajib ulang basuhan dahi. Wala yakfi apa kornuha barengnya keniat bima kelawan perkara qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge wajah. Sebelum basuh wajah sudah niat dasar offset. Durung wayahe niat. Sik kumur apa sik cuci tangan. Sudah niat wudu, cuci tangan melakukan sunahnya wudu itu. Sudah niat fardhu wudu tidak dianggap. Ketika siwakan sudah niat tidak dianggap. Ya. Jadi harus bersama dengan basuh wajah. Kalau niat itu dilakukan sebelum wajah, maka tidak sah. Kecuali jika ini haitsu lam yastashik ing dalem sekirane ora amre nglanggengaken sapa wong ha ing niat ila ghusli syai'in tumeka maring masuhi sebagian suwi-wiji maksud sebagian minhu saking wajah. Kecuali kalau niatnya itu memanjang ada terus sampai ada wajah yang terbasuh. Ketika cuci tangan sudah niat nawaitu fardhal wudu. Dasar. Kecuali kalau niatnya terus ada sampai basuh wajah, niat itu masih ada dilanggengkan terus. Jadi hati ini niat terus, istishad, dilanggengkan niatnya. Sampai wajah terbasuh, saya ada niat, ya berarti sah sudah cukup. Wama utawi perkara korona kang barengi apa mahaniat huwa yasimma iku awwaluhu. Itu kawitane wudu. Jadi perkara yang bersamaan dengan niat itulah awal wudu. Sehingga akibatnya apa? Fatafutu mongkopot apa sunnatul madmadati sunati kemu. Inin ghasala lamun dadi kewasu ma'aha ing dalam sartane madmadah apa syekun suwi-wiji minal wajhi saking wajah. Kahum roti syafati koyok abang-abangi lambe sing abang. Ya abangi lambe ba'da niati yang dalam sama niat. Ketika berkumur kok niat fardhu wudu sing afdal itu ketika basuh tangan, ketika berkumur dan yang lain-lain itu niat sunnatul wudu. Kalau niat fardhu wudu tadi itu diterangkan. Kalau niat fardhu wudu niatnya enggak sah. Kecuali jika niat itu terus ada sampai ada sebagian wajah yang terbasuh. Nah, cuman resiko ketika sampean niat berarti itu awal wudu sudah. Awal basuhan wajah berarti. Gitu. Wa ma koronaha barang niat huwa yasimma iku awaluhu. Awalnya Diana ada, dan yang bawa Diana. Awal lo. Apa nih? Awal lo. Kawan lo.
Coba ya. Awal ghusl. Awal ghusl. Awal bukan awal wudu, awal ghusl. Jadi yang bersama dengan niat itulah awal ghusl. Sehingga di situ dikatakan ketika sampean berkumur, kumur itu kan dalamnya mulut. Tapi kan kadang kumur-kumur itu kalau pakai tangan begini, merahnya bibir ini kan terkena air. Kalau sampai ketika berkumur itu niat fardhul wudu, maka ketika bibir terbasuh itu berarti basuh wajah. Niatnya sah ya. Berarti basuhan wajah sudah sebagian wajah tetap basuh karena merahnya bibir bagian dari wajah. Sehingga resikonya apa? Kehilangan sunat kumur. Karena sunat kumur itu waktunya sebelum basuh wajah. Kalau pas kumur dan ada airnya itu merahnya bibir sampai nawa itu fardhul wudu, kesunatan madmadah resikonya hilang. Karena madmadah itu waktunya sebelum basuh wajah. Kalau basuhan wajah kalau wajah sudah terbasuh dengan niat wudu, maka sunat madmadah menjadi hilang. Ini maksudnya. Fatafutu sunnatul madmadah. Maka kesunatan berkumur menjadi hilang, dia tidak dapat kesunatan madmadah apabila apa? Inin ghasala ma'aha syai'un minal wajhi. Kalau ada bagian dari wajah yang terbasuh bersamaan dengan madmadah. Contohnya kahumratis syafa, seperti merahnya bibir. Jika terbasuhnya badaniyah, kalau terbasuhnya badaniyah. Maka kalau ingin niat wudu sejak awal nawaitu fardhul wudu, terus tidak kehilangan madmadah, caranya al-aula bagaimana ini? Fal aula. Yang lebih utama iku ayu farid. Mau tahu kalau utama iku ayu farid yang tombe misah. Sapa wong niat niat. Maksudnya misah, jadi niatnya dipilah-pilah. Maksudnya apa? Bi ayam ya kelanya atau niat sapa wong inda kullin. Ing dalem nalikane saben-saben siji bayani min ghasil kaffaini. Maksudnya pepe wal madmadah wal istinsak. Niat apa? Sunnatal wudu. Sebaiknya ketika basuh tangan niat melakukan kesunatan wudu. Terus madmadah istinsak ya semua niat untuk kesunatan wudu. Cukup niat pertama tadi ketika basuh tangan. Baru ketika basuh wajah summa fardhul wudu inda ghaslil wajhi. Kemudian ketika basuh wajah baru niat fardhul wudu. Jangan sejak awal niat fardhul wudu. Karena apa? Resiko kehilangan sunat madmadah. Tujuannya ini. Jadi dipisah. Tujuannya hatta la tafuta. Sehingga orang pot lahu katu wong apa fadilatus tishabin niyati, fadilai keutamane amring langgengaken niat min awalihi saking awal wudu. Wa fadilatul madmadati lan fadilai madmadah wal istinsyaq. Ma'an ghisali humrati syafati ing dalam satane kuwasui abang-abangi lambe. Jadi ada beberapa kesunatan dalam wudu. Madmadah istinsyaq sunah. Istishabun niyah juga sunah. Jadi niat terus dari awal. Lek wajib kan awal ke niat itu. Tapi sunah dilanggengkan. Biar dapat dua-duanya, ya dapat madmadah, dapat istinsyaq, dapat istishabun niyah. Caranya ketika basuh tangan niat sunat wudu. Ketika madmadah niat sunat wudu. Ketika istinsyaq niat sunatul wudu. Ketika basuh wajah niat fardhul wudu. Dari awal ada niat terus apa enggak? Ada, berarti dapat kesunatan istishabun niyah. Cuman ketika basuh kedua tangan, tapak tangan, kumur, istinsyaq niatnya sunatul wudu. Ketika basuh wajah niat fardhul wudu. Dapat istishabun niyah dan dapat kesunatan madmadah. Walaupun merah bibir terbasuh tidak ada masalah. Kenapa? Belum dianggap basuhan wajah. Kenapa? Niatnya bukan fardhul wudu tapi niat melakukan sunnahnya wudu. Tadi oleh Nabi. Sing afdal begitu. Sing afdal begitu. Jelas ya. Jadi jangan niat ketika berkumur, jangan niat fardhul wudu, tapi niat melakukan sunnatul wudu. Itu jalannya. Yang afdal seperti itu. Niat itu mudah. Karena itu tidak usah dipersulit.
Niat itu urusan hati, bukan lisan. Lek lisan ada tajwidnya, lek hati tidak usah tajwid. Kayaknya saya tadi niat itu dote kurang pas. Dan dia orang niat dote kurang pas barang ini. Niat itu bahasa hati. Jangan dipaksa sama seperti lisan. Jadi dote kurang pas. Masih tidak pas, tidak apa-apa. Niat itu urusan hati. Bacanya tadi nawaitul udlu. Tak apa-apa, yang penting hatinya maksudnya wudu. Nawaitul wudu. Mau cak gitu tidak wajib, sunnah. Talafut binnya itu sunnah. Negara pas tinggal no. Niat itu cukup dalam hati. Pertama itu. Jadi jangan memaksa hati sama seperti anggota zahir. Hati bukan anggota zahir. Maksudnya hati yang qalb, yang latifah, yang apa? Sesuatu yang apa? Tidak bisa di qalb itu kalau diartikan anggota badan jantung. Tapi qalb itu bisa bermakna dua, bisa anggota organ tubuh itu jantung itu, bisa sesuatu maknawi yang nggak bisa dilihat oleh kamera secanggih apapun yang terletak ada di jantung. Yang itu menjadi penentu baik dan buruknya orang. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Penentu baik buruknya orang itu bukan jantungnya. Kalau kesehatannya iya. Tapi kalau kebaikan akhlak bukan itu. Sesuatu yang maknawi gak bisa tertangkap oleh kamera secanggih apapun, yang tempatnya di jantung. Tempatnya ada di jantung. Yang biasa kita artinya nani hati kalau gitu. Berseni hati kalau begitu. Nah itu tempatnya makhluk halus, bukan makhluk kasar. Jadi jangan memaksa hati untuk diperlakukan seperti makhluk kasar. Hati tidak sama. Gampangannya begini. Sekarang kita pergi ke alun-alun Pasuruan dengan hati, langsung nyampe mana? Langsung nyampe. Lek pakai kaki, walaupun dengan apa ngidek gasi mobil, si proses. Masih numpak mobil balap ya tetap proses. Paling 10 menit baru nyampe alun-alun. Tapi lek hati sekarang nyampe alun-alun. Itu beda. Jadi jangan maksa hati pada sikil, tidak bodoh. Gitu. Kemudian hati itu tidak membedakan jarak. Beda lek mobil, lek sikil membedakan jarak. Hati sekarang pergi ke alun-alun, dengan hati pergi nang Los Angeles kasih nambah kebakaran. Nah, itu bisa dalam waktu yang sama. Sekarang saya nyampe Pasuruan bisa, sekarang saya nyampe Los Angeles bisa. Tidak ada perbedaan waktu. Tapi lek sikil ada perbedaan. Pirang dino kayak itu kono, kayak tempat mobil. Ya, pesawat aja sendiri. Nah, kenapa? Hati bukan makhluk kasar, makhluk halus. Sehingga jangan dipaksakan seperti makhluk kasar. Beda. Niat juga begitu. Niat urusan hati. Jangan dipaksa hati seperti mulut. Lek mulut perlu tajwid, perlu gerakan bertahap. Hati tidak usah kayak gitu. Sehingga lek saya ngomong nau usolli fardhal isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, perlu beberapa detik, mungkin 10 detikan diperlukan waktu. Lek hati tidak sampai 1 detik selesai ngomong usolli fardhal isya' arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lek lisan niat beberapa sholat digabung jadi satu, perlu mungkin tambahan waktu 20 detik atau 30 detik. Misalnya saya niat sholat sunat duha plus sholat sunat wudu plus sholat hajat plus sholat istikharah plus sholat taubah plus sholat hifid plus sholat misalnya apa tahiyatul masjid karena melakukannya di masjid plus sholat sunat safar karena mau safar. Nah, itu gabung jadi satu. Itu mengucap nabi lisan mungkin 1 menit baru selesai. Hati tidak sampai 1 detik selesai. Pokoknya istighfar dalam hati. Saya mau niat sholat ini. Langsung 1 detik. Sampai sebelum takbir, wis gambar saya akan sholat ini. Wis takbir Allahu Akbar kabeh kan. Cepet deh. Terus apa? Bukan niatnya akeh, hati ya, itu lisan. Lek lisan membedakan antara niat 1 dengan niat 5. Lek hati niat 1 dan 5 padha. Tidak sampai 1 detik selesai. Itu niat. Niat itu sangat gampang. Ya apa? Begini penjelasan. Ini penting, tidak apa-apa. Kita salah berhenti di sini. Rukun kedua kita bahas. Ini penting karena banyak orang was-was. Itu gara-gara
Jadi kata para ulama disebutkan dalam kitab-kitab, was-was itu sebabnya dua. Imma khabalun fil aqli au jahlun bid-din. Imma gangguan akal, khabal fil akal, akalnya mengalami gangguan, atau jahlun bid-din, kebodohan dalam urusan agama. Pilihannya dua, tidak ada lain. Akalnya mengalami gangguan atau kebodohan dalam urusan agama. Loh, kok orang cerdas mau kitabnya retet pas-pas? Ada benar. Jadi kok baru bilang akal normal. Jadi jangan begini, mau kitabnya retet, juara malah. Lalu mau kitab. Kok was-was? Jahlul bidin bukan berarti tidak bisa mau kitab. Tidak ngerti aturan agama yang berkaitan dengan niat. Tidak ngerti caranya niat. Niat itu apa tidak ngerti? Niat kan termasuk aturan agama kan? Jahlul bidin maksudnya yang berkaitan dengan niat. Mungkin urusan yang lain dia pinter. Urusan yang lain dia pinter. Tapi urusan dia tidak ngerti. Itu juga termasuk itu maksudnya. Jadi nggak ngerti caranya niat. Dan banyak yang ngerti caranya masih mau ngani. Bahkan fuqaha, bahkan singaran kita. Banyak. Kalau bicara urusan niat berarti urusan hati. Berarti sing pakar urusan niat ini ya sing pakar hati. Itu seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali ada dawuh. Jadi inti niat itu kerentak. Orang itu lebih kerentak akan melakukan sesuatu, tidak akan hilang itu kerentak itu dari hatinya kecuali ada perubahan niat. Lek dirubah baru hilang. Lek gak dirubah akan terus ada. Contoh begini, gampangan niat itu begini. Sampai dengar ada isya, laya-laya gak punya wudhu, dengar ada isya, tiba-tiba di hati sampai pikiran saya kepingin wudhu karena mau sholat isya berjamaah di musola. Saya jadi imam atau saya jadi makmum. Kerentak. Berarti sudah ada kerentak wudhu apa enggak? Ada kerentak sholat jamaah isya apa enggak? Fardu semua, wasul fi'li, takyin, niat fardiyah semua sudah ada, makmuman, imaman sudah ada semua itu. Sudah ada kan ya? Udah. Iki jadi kerentak, iki jadi niat. Apa wasul fi'li? Dari kitab niat itu wasul fi'li muqtarinan bi fi'lihi, bareng ambil melakukan. Ini kan belum melakukan, belum wudu, belum sholat. Berarti azam, bener azam. Tapi intinya kerentak sudah ada, wasul fi'li sudah ada apa belum? Sudah. Karena tidak bersamaan dengan fi'lu berarti azam. Kapan jadi niat? Ya ketika wis fi'lu. Sampai dengar ada isya karena tidak wudu, kepingin nangkran kepingin wudu. Udah, kari budal, bukaan keran basuh wajah, dijamin ada niat. Tidak usah, mestinya atau enggak, harus mantami lah ini. Sudah ada kerentek apa enggak? Dan Imam Ghazali mengatakan kerentek itu akan terus ada dalam hati, tidak akan hilang kecuali dirubah. Sampai bangun untuk pergi ke keran mau wudu, kemudian buka keran, basuh wajah, ada perubahan niat apa enggak? Enggak ada, ya berarti dia niat wudu itu. Kapan? Lah itu tujuannya kamu. Itu kan azam, azam dari basuh wajah. Sekarang basuh wajah otomatis jadi niat. Tapi ya kemana niat? Ya itu niat. Kecuali sampai berubah. Buka keran, basuh wajah, nawaitu glowing. Beda lagi. Nawaitu glowing, baru berubah itu ya. Lagi ada perubahan seperti itu ya sudah. Niatul wudu sudah ada. Kapan? Dari tadi ada kosong. Berarti sampai sekarang ada. Kata Imam Ghazali. Cuma tadi sebelum basuh wajah namanya azam, ketika basuh wajah otomatis jadi niat karena mutarinan begini. Konsepnya itu masih ada dalam hati. Habis itu datang ke musola, berdiri di mihrab, makmum di belakang sudah ngatur sholat. Allahu Akbar, cukup. Terus niat tadi, terus mangkap. Sampai tadi bangun tuh leye-leye, ke rumah adzan, tujuannya katanya wudu kan. Nanti mau sholat isya, jadi imam kan. Sudah ya selesai. Temu mana? Takbir Allahu Akbar, dosa dibalas yang ini. Omongan ke 10. Hatta doa tidak usah. Allahu Akbar selesai. Loh ternyata kita diri tadi apa? Sudah ada wasul ini. Itu kan azam. Tadi sebelum takbir. Ketika takbir berubah jadi niat, selesai. Tadi apa? Kecuali ada perubahan niat. Ketika orang katakan Allahu Akbar, itu senang. Beda lagi.
nawa itu senam berubah. Lah enggak ada perubahan nawa itu senam, ya sudah nawa itu berarti sudah ada usolli. Ngapain kalau nggak usolli? Usolli kan saya sholat. Emangnya ngapain di situ? Senam. Sholat kan? Ya sudah, ada kerentek di hati kalau dia mau sholat. Ya ikut niat apa mana katanya? Gak perlu formal-formal amat niat itu. Ya situ niat apa nih? Dia mengatakan Allah, kok coba takut lagi. Orang itu kalau melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati ini, ditanyai, saya mikir apa enggak? Enggak mikir. Kalau sesuai dengan hatinya, dia perlu mikir kalau ngarang, enggak cocok sama hati ini. Itu. Bengi-bengi keluar, katinang nih. Jawab sesuai dengan yang ada dalam pikirannya, enggak bakalan mikir. Sesuai dengan tujuan aslinya, kaki tuku mie goreng, enggak bakalan mikir. Tapi tujuan lain jawab tuku mie goreng, baru saya pikir, saya ngarang. Nah, orang yang was-was, paling was-was itu takbir tidak sakit itu dapat sengaja. Tempat takbir, Allahu Akbar, tempat ini. Saya nggak sadar saya itu sampai di bawah ini satu semua mikir. Takon loh, saya dengar, saya jaga. Takbir dulu apa? Kira ya apa? Sholat. Sholat apa? Ya isya, masuk subuh. Itu masuk subuh. Jadi imam atau jadi makmum? Di ihram ini jadi makmum, ya jadi imam. Jawab begitu kan? Berarti di hatinya ada niat apa enggak? Ada pesan apa enggak? Ya wes apa mana? Apa dibarengi? Lucu, kita kok bisa langsung jawab. Orang sih paling was-was saya tanya Allah bersih caca. Si mana kau saya tak tahu nih. Sama takbir lah. Sholat waktu isya imaman. Kok dibarengi? Mama ngaku. Dan juga betul dah. Kita kok bisa jawab. Si mama, apa sih mama? Itu. Mau imaman. Kenapa ditikrat ya mama? Ya, foto di belakang. Kamu mana imaman? Ya imaman yang duduk ini dengar. Lah begitu selesai apa mana? Lah itu niat. Ya, itu niat. Apa sih yang dibingungi? Nah, itu. Jadi orang yang bingung itu gara-gara tidak paham ilmu itu niat. Makanya jalur bidi. Kenapa tidak paham? Dikira orang tidak niat. Terus apa niat? Niat itu qasdul fi'li. Sampai qasdul apa enggak? Ditakoni jawab. Bukan Bibli adalah bukan fi'li. Apa mana terus? Imma sampai tidak paham niat, imma ya udah tidak fungsi. Mestinya jadi niat jadi. Ditakoni jawab. Ditakoni jawab. Ya. Mau apa lagi terus? Ya itu niat sudah selesai. Imma jahlul bidin, imma qabalun lil. Ini kalau was-was beneran. Was-was yang temenan sebagai dua. Imma gangguan akal, imma tidak ngerti cara niat yang diatur oleh agama. Jahlul bidin maksudnya. Itulah was-was temenan. Apa tandanya was-was temenan? Masih imam rukuk tetap was-was. Imam rukuk tak ngurus imam itu dan Allah. Was-was temenan. Sebabnya dua. Orang was-was tidak terus. Imam takbir Allah Akbar, Allah. Imam Fatihah Allah. Imam baca surat Allah. Imam rukuk Allah. Merasa di rukuk. Lah imam belum rukuk was-was. Lah imam rukuk merasa. Ya was-was ditabrus. Was-was ditabrus itu was-was. Itu apa? Di budu-budu setan, divisi setan dasar. Percaya. Padahal Allah bilang setan itu adalah mubin, kok percaya? Nah, itu gara-gara bisikan setan begini. Bukan karena tidak ngerti cara niat, bukan karena khobarul atau tadi, tapi apa? Dibujui setan, dibisi-bisi dosa, nurut dosa Allah. Lepas imam rukuk, sajutan, ketinggalan udah tuntut manginan, saya turun kamu. Setan ini ngomong, iya, mereka begini. Sendiko jauh, mas setan, Allah, langsung. Itu was-was bukan bersih. Merhaba. Lepas imam rukuk, setan ini ngomong, ketinggalan udah tuntut manginan loh. Dan itu kan, baru gini. Allah meresah. Tidak sadar dia ngomong begitu walaupun dia tak ngaku lagi. Tapi bunuh. Walaupun dia tak ngomong sebenarnya tapi bunuh.
Itu masalahnya. Jadi tidak perlu was-was. Tidak perlu. Gampang sekali misalnya takbir Allah bukan was-was. Orang yang tidak ngelindur baru tidak niat, tidak sah. Tidak sadar. Apa? Niat modelnya apa lagi? Yaitu niat. Ya, niat itu sangat mudah. Sangat mudah. Jadi nggak perlu was-was.